komunikasi, audiens adalah pihak yang menjadi penerima pesan dari seorang pembicara atau komunikator. Tanpa adanya audiens, proses komunikasi tidak dapat berjalan karena tidak adanya pihak yang menerima atau menanggap pesan tersebut. Audiens dapat berupa individu, kelompok kecil, maupun masyarakat luas, tergantung pada konteks komunikasi yang berlangsung. Secara umum, audiens berperan sebagai penentu keberhasilan komunikasi. Keberhasilan seseorang berbicara bukan hanya diukur dari seberapa baik ia menyampaikan pesan, tetapi juga dari sejauh mana pesan itu dapat dipahami, diterima, dan direspon dengan benar oleh pendengarnya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karakteristik audiens menjadi sangat penting. Pembicara perlu mengetahui siapa yang menjadi audiensnya, seperti usia, latar belakang, pendidikan, budaya, pengalaman, hingga kebutuhan informasi mereka. Dengan memahami karakteristik tersebut, pembicara dapat menyesuaikan gaya berbicara, bahasa, isi pesan, dan cara penyampaian agar sesuai dengan tingkat pemahaman pendengar. Misalnya, ketika berbicara terhadap anak-anak, gaya penyampaian tentu berbeda dengan ketika berbicara dengan orang dewasa atau profesional. Selain itu, audiens tidak hanya bersifat pasif. Dalam komunikasi modern, audiens yang kali berperan aktif, misalnya dengan memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun kritik terhadap pesan yang disampaikan. Ini menciptakan komunikasi dua arah yang lebih hidup dan bermakna. Audiens yang baik biasanya memperhatikan dengan penuh fokus, memberikan ekspresi yang menunjukkan pemahaman seperti angkuhan kepala atau senyum, serta menghindari perilaku yang mengganggu jalan komunikasi seperti berbicara sendiri atau bermain gawai saat pembicaraan sedang berbicara. Secara keseluruhan, peran audiens sangat vital dalam komunikasi. Mereka bukannya hanya pendengar, tapi juga penilai dan penerima makna pesan. Tanpa audiens yang aktif dan responsif, komunikasi akan bersifat satu arah dan kehilangan efektif. Listening atau mendengarkan adalah kemampuan menangkap, memahami, dan menafsirkan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang lain. Listening berbeda dengan hearing atau mendengarkan. Hearing hanya melibatkan indera pendengaran secara fisik, sedangkan listening melibatkan proses mental dan emosional dalam memahami pesan yang diterima. Keterampilan listening merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling dasar namun sangat penting dalam setiap interaksi manusia, baik di lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun masyarakat. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik menentukan seberapa efektif seseorang dalam berkomunikasi. Proses mendengarkan yang baik hanya berarti diam ketika orang lain berbicara, tetapi juga menunjukkan perhatian penuh, menghindari gangguan, dan mencoba memahami isi pesan dengan empati. Pendengaran yang efektif mampu menangkap makna tersurat maupun tersirat dalam pesan yang disampaikan oleh pembicara. Ada beberapa tahap dalam listening, yaitu listening, menerima, mendengarkan, dan menangkap suara atau kata yang disampaikan. Understanding, memahami, menafsirkan arti kalimat, kata, dan pesan yang disampaikan. Interpreting, menafsirkan, memahami maksud, tujuan, dan emosi di balik pesan. Evaluating atau menilai, mempertimbangkan kebenaran, logika, dan relevansi pesan. Responding, menanggapi, memberikan reaksi baik berupa kata-kata, pertanyaan, maupun bahasa tubuh. Listening juga memiliki beberapa jenis lainnya, seperti informative listening, yaitu mendengarkan untuk memperoleh informasi. Critical listening, yaitu mendengarkan untuk menilai atau mengevaluasi pesan. Empathic listening, yaitu mendengarkan dengan tujuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Appreciative listening, yaitu mendengarkan untuk menikmati, seperti mendengar musik atau pidato yang menginspirasi. Kemampuan listening yang baik sangat penting bagi siapapun, terutama dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Guru, misalkan, perlu mendengar pertanyaan siswa dengan seksama agar dapat memberikan jawaban yang tepat.
Dalam dunia pekerjaan, mendengarkan instruksi atau saran dengan baik dapat meningkatkan produktif dan mencegah kesalahpahaman. Selain itu, mendengarkan juga mencerminkan sikap menghargai dan empati terhadap orang lain. Dengan mendengarkan secara aktif, seseorang menunjukkan bahwa ia menghargai lawan bicara, memahami apa yang dirasakan, dan peduli terhadap pesan yang disampaikan. Secara keseluruhan, listening merupakan kunci utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Tanpa kemampuan mendengarkan, pesan akan mudah disalahartikan. Kemampuan listening yang baik sangat penting bagi siapapun, terutama dalam dunia pendidikan, pekerjaan. Guru misalnya, seperti mendengarkan pertanyaan siswa dengan seksama agar dapat memberikan jawaban yang tepat. Dalam dunia pekerjaan, mendengarkan instruksi atau saran dengan baik dapat meningkatkan produktif dan mencegah kesalahpahaman. Selain itu, mendengarkan juga mencerminkan sikap menghargai dan empati terhadap orang lain. Dengan mendengarkan secara aktif, seseorang menunjukkan bahwa ia menghargai lawan bicaranya, memahami apa yang dirasakan, dan peduli terhadap pesan yang disampaikan. Secara keseluruhan, listening merupakan kunci utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Tanpa kemampuan mendengarkan, pesan akan mudah disalahartikan. Hubungan sosial menjadi renggang dan komunikasi akan kehilangan makna. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.